Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan secara singkat mengenai novel sejarah yang berjudul Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, karya dari Pramudia Anantatur. Nah, apa yang melatar belakangi kejadian tersebut? Kejadian tersebut dilatar belakangi oleh awalnya masyarakat Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan kemudian Jepang hadir sebagai seorang pahlawan yang akan membuat Indonesia terbebas dari Belanda dan disambut hangat oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Setelah Indonesia berhasil berbebas dari Belanda, Jepang mulai menyiksa masyarakat Indonesia dengan sangat kejam. Mereka menguasai semua hasil panen masyarakat Indonesia pada saat itu, dan mereka melakukan kerja rodi tanpa henti. Jepang menjadikan para perawan sebagai budak seks mereka, karena pada saat itu Jepang tidak bisa mengirim wanita penghibur dari Jepang. Nah, masa remaja adalah masa yang dimulai untuk melakukan sebuah perubahan dengan membuka jendela dunia dan melihat kehidupan yang besar. Namun, berbeda halnya dengan para perawan remaja di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Para perawan remaja menjalani hidup mereka dengan serba susah dan menderita. Mereka sulit untuk mendapatkan makanan, bahkan harus melakukan kerja paksa yang jauh dari desanya. Pada tahun 1943, pemerintah Balantara Pendudukan Dai Nippon memberikan janji kepada para pemuda Indonesia untuk mendapat kesempatan belajar di Tokyo dan Sonanto, Jepang. Namun, janji ini tidak diumumkan secara resmi, tetapi disebabkan dari hanya mulut ke mulut saja. Alasan janji memberikan kesempatan belajar tersebut tidak diumumkan secara resmi dan tidak tercantum dalam Osamu Seirei atau lembaran negara adalah kesenjangan untuk menghilangkan jejak kejahatan Jepang. Hal ini ditangani oleh Sendendu atau barisan propaganda pada zaman Belanda. Yang paling berkuasa adalah Pragrek Praja. Pada zaman penjajahan Jepang, Pragrek Praja melakukan anjuran atau perintah Sendendu. Jadi Sendendu merumuskan kepada Pragrek Praja diteruskan kepada bupati, kemudian kepada camat. Camat merupakan kepala lurah dan langsung disampaikan oleh para penduduk desa dan penduduk. Sumiati, salah satu perawan remaja yang menjadi korban, bercerita kepada Soekarno bahwa janji itu sebagai bentuk usaha dalam mempersiapkan rakyat Indonesia ke arah kemerdekaan nanti yang sesuai dengan keinginan Nippon. Suryono Hadi, mantan anggota pimpinan LKPN antara perwakilan Surabaya, bercerita bahwa kakaknya berkata, pada tahun 1943, pemerintah pendudukan Dai Nippon menyerukan kepada setiap orang tua yang memiliki anak perempuan agar segera mendaftarkan kepada pemerintah untuk disekolahkan. Pada umumnya, para perawan remaja pergi bukan karena kerelaan orang tua, tetapi takut pada ancaman Jepang. Orang-orang Jepang melakukan tugas dengan kejam dan penuh kekerasan. Hal ini membuat para perawan remaja jatuh dalam cengkraman Jepang dan sulit untuk bisa melepaskan diri. Para perawan remaja pergi tidak diantarkan keluarga menuju kapal, tetapi Jepang menjemput mereka di rumah masing-masing. Mereka dikumpulkan di tempat pengepolan. Di sana, mereka menunggu sampai tersedia kapal yang akan membawa mereka. Di sini, mereka diangkut ke pelabuhan. Ketika naik kapal, mereka menggunakan seragam putih, rok, blus, topi putih, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Mereka membawa tas pakaian seragam. Setelah berada di kapal, mereka bebas berpakaian. Jepang memilih para perawan remaja yang belum dewasa untuk memenuhi impian seks serdadu Jepang pada satu pihak dan agar tidak mendapatkan perlawanan. Hal ini dibuktikan oleh salah satu dari mereka yang menceritakan kepada Makudum Sati bahwa lepas 1,5 mil dari pelabuhan, para perwira Jepang serentak melakukan serbuan terhadap para perawan remaja dengan memperkosanya. Mereka berlarian di kapal untuk mencoba menyelamatkan diri ke laut. Sumiati, sang korban, menceritakan pengalamannya pada saat itu dengan bercucuran air mata, yaitu saat asrama berisikan 50 perawan remaja Jawa yang didatangi oleh sejumlah besar serdadu Jepang dan menggilir mereka gelombang demi gelombang. Setelah menengok masa lalu hubungan dengan Jepang yang buruk itu, meyakinkan bahwa para perawan remaja dari Jawa tersebut mendapatkan perlakuan buruk sampai akhir di kekuasaannya di Indonesia. Pada tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kekalahan ini membuat Jepang lepas tangan tanpa tanggung jawab membiarkan para perawan remaja begitu saja. Mereka tidak bisa pulang ke kampung halamannya dan tidak mendapatkan pelayanan serta perlindungan hukum seperti orang buangan. Bukan hanya wanita Indonesia saja yang dijadikan budak seks serdadu Jepang. Diperkirakan ada 20.000 wanita di negara-negara Asia yang pernah dijajah oleh Jepang seperti Korea Selatan dan Filipina. Ironisnya, hingga kini pemerintah Jepang tetap menolak untuk bertanggung jawab secara hukum dengan alasan para korban adalah perempuan penghibur yang bekerja secara sukarela. Berapa persen dari sekian perawan remaja itu yang dapat berhasil kembali ke pangkuan keluarga? Tidak
Tidak ada yang bisa memastikannya. Jepang hendak menghapuskan jejak agar terbebas dari tuduhan melakukan kejahatan perang. Ketika kalah perang, Jepang segera membebaskan remaja itu tanpa pesangon dan fasilitas. Namun, adakah kiranya di antara para perawan remaja itu yang pulang kembali dengan selamat? Tentu saja ada. Pada Agustus 1945, para Heiho atau prajurit membantu belantara Jepang yang didemobilisasi Burma dikerumuni para perawan remaja yang malang yang dilepaskan begitu saja oleh Jepang. Mereka minta dibawa pulang ke Jawa, namun tidak bisa. Para bekas Heiho itu hanya bisa memberikan sasaran bagaimana mereka pulang. Pada sampai tahun 1979 atau sekitar 35 tahun, mereka menjadi buangan yang dilupakan. Nilai yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah nilai sosial karena para korban saling membantu menyelamatkan diri mereka dari para tentara Belanda, walaupun mereka tetap gagal kabur ke laut. Para masyarakat juga saling menghargai, tidak bertanya tentang apa yang terjadi pada korban karena mereka mengetahui bahwa korban masih sangat trauma.